Atau kayak misalnya kita minta tolong nih ke saudara atau masih keluarga. Terus kita kayak, oh gratis dong, kita kan masih saudara, kita kan masih keluarga. Nah, itulah yang ingin kita hindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Dasutari. Oke, di video kali ini aku ingin share ke teman-teman tentang hal-hal kecil yang sering kita abaikan atau yang sering kita sepelekan, padahal hal-hal kecil tersebut bisa membawa kita kepada energi keberlimpahan. Nah, energi keberlimpahan adalah sebuah energi yang membuat kita berada di state yang membuat kita selalu merasa cukup dan berlimpah. Artinya kita nggak akan berada di lack lagi, di fase kekurangan lagi. Nah, kalau kita bisa mencapai energi berkelimpahan, maka menarik kekayaan gitu ya, menarik kayak uang, kemudian menarik kayak pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan kemakmuran, insya Allah itu bisa lebih cepat gitu, karena kita energi di dalam diri kita udah berkelimpahan. Nah, apa aja sih hal-hal kecil tersebut yang sering kita abaikan, padahal hal tersebut bisa membawa ke energi berkelimpahan? Nah, untuk seperti apa lengkapnya mengenai hal tersebut, simak terus videonya ya. Langsung aja nih ya ke yang pertama, hal kecil yang bisa membuat kita berada di energi berkelimpahan. Yang pertama adalah menghargai. Menghargai di sini maksudnya adalah kita coba untuk selalu menghargai entah itu produk ataupun karya yang original. Nah, sering nggak kita dalam keseharian membeli atau mengkonsumsi sesuatu yang KW atau bajakan gitu. Kayak misalnya nih, kita beli buku yang bajakan, kemudian ini juga sering kan PDF, buku-buku yang ternyata itu ya emang bajakan gitu, bukan yang original. Nah, artinya kalau kita masih sering membeli hal-hal yang kayak begitu gitu ya, produk bajakan, produk yang ilegal, itu artinya kita belum bisa menghargai sesuatu, belum bisa menghargai karya atau produk yang original. Nah, kalau kita masih sering gitu ya, masih sering membeli produk-produk yang tidak original, berarti kita masih belum berada di fase berkelimpahan. Memang sih harga produk yang original itu lebih mahal gitu ya. Nah, berarti kalau kita emang mengupayakan untuk menghargai suatu produk atau karya yang original, berarti kan kita mampu gitu untuk membeli barang tersebut meskipun lebih mahal. Tapi di sini yang ditekankan adalah kita ingin menghargai suatu karya. Kita ingin menghargai usaha yang dilakukan oleh si pembuat karya tersebut. Nah, aku dulu sering banget ya mengkonsumsi atau membeli menggunakan produk-produk yang ilegal atau produk yang tidak original. Contohnya kayak aplikasi, pakai aplikasi yang modenya kayak mod gitu ya. Jadi sebenarnya itu aplikasi premium yang harus bayar, tapi aku kayak download yang versi yang bisa kayak istilahnya bajakannya lah gitu, yang tidak resminya. Padahal seharusnya kan kita bayar gitu untuk premiumnya. Nah, hal-hal seperti itu baru aku sadari ya beberapa tahun ini gitu, setelah mempelajari tentang the law of attraction, mempelajari lebih dalam tentang energi berkelimpahan, bahwa hal-hal tersebut ya kayak menggunakan hal-hal yang tidak menggunakan hal-hal yang ilegal itu akan membawa kita kepada energi lack. Jadi ayo ya kita coba ubah kebiasaan yang biasanya menggunakan sesuatu yang ilegal atau sesuatu yang tidak resmi. Ayo kita ubah menghargai karya, menghargai produk yang benar-benar original. Kalau emang belum mampu, ya udah kita pakai yang emang versi biasanya gitu, yang emang versi gratisnya. Contohnya kayak aplikasi ya. Aplikasi itu kan ada yang dibuat gratis sama yang premium. Nah, kalau emang belum mampu beli yang premium, ya udah pakai yang basicnya aja gitu. Nggak usah memaksakan untuk download aplikasi yang justru itu ilegal ya. Nah, itu membuat kita berada di lack vibration. Atau misalnya nih, kalau beli barang gitu ya, kalau kita emang belum mampu beli yang original yang baru, ya udah kita beli secondnya aja, beli bekasnya aja. Sekarang kan lagi musim tuh kayak baju thrifting, tas thrifting, sepatu thrifting. Daripada kita beli yang KW, ya mending beli secondnya aja gitu, tapi original. Sekaligus juga kalau kita ini ya beli barang bekas tapi masih bagus, itu kan juga ini kayak program, mendukung program kayak
peduli pada lingkungan gitu, nggak terlalu terlarut dengan kayak misalnya fast fashion. Jadi ya sekali lagi, beli sesuatu yang original, yang legal. Nah, yang kedua adalah hindari mental gratisan. Wah, ini nih mungkin akan sedikit pro dan kontra, karena biasanya nih kita kan lebih cenderung untuk menyukai hal-hal yang gratis. Ya, terutamanya cewek. Sebenarnya sih bukan salah kayak mindset suka gratisannya ya, tapi mental gratisan. Nah, mental gratisan ini contohnya kayak gini teman-teman. Misalnya nih ya, kita kayak mau beli sesuatu ke teman kita. Nah, karena kita ngerasa bahwa ya temen gitu ya, teman kita, ya udah harga temen aja gitu. Ya udah gratis aja gitu. Atau kayak misalnya kita minta tolong nih ke saudara atau masih keluarga. Terus kita kayak, oh gratis dong, kita kan masih saudara, kita kan masih keluarga. Nah, itulah yang ingin kita hindari. Ya, jadi maksud mental gratisan di sini adalah kayak gitu. Sama ya, hampir sama kayak yang pertama, itu ya cenderung tidak menghargai gitu. Jadi mental gratisan di sini adalah mencoba kayak membeli sesuatu atau kayak mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma tanpa ada rasa ingin menghargai orang tersebut, menghargai si pembuatnya. Oh ya nih, ada hal menarik tentang mental gratisan di sini. Mohon maaf nih ya, kan aku bikin kelas online tuh. Nah, kelas online ini kan berbayar. Nah, waktu itu ada yang kayak gini, lah ternyata bayar, kirain gratis gitu. Nah, ini juga menurut aku salah satu contoh mental gratisan. Dan masyarakat kita itu masih banyak yang kurang gitu ya menghargai ilmu gitu. Jadi ya contohnya itu tadi, kayak ikut webinar, ikut seminar, atau ikut semacam pelatihan, sukanya yang gratis-gratis gitu. Kalau bayar kayak ngerasa rugi banget, padahal itu kan balik lagi gitu ya. Kayak ikut webinar, pelatihan, seminar, itu kan untuk improve diri. Nah, improve diri itu adalah investasi terbaik teman-teman. Jadi investasi terbaik itu bukan di emas ataupun di saham ya, tapi kepada diri kita sendiri. Nah, jadi dengan ilmu yang kita dapat, itu kalau kita benar-benar terapin, kita benar-benar amalkan, itu kan bisa membawa diri kita ke next step yang lebih baik, insya Allah. Nah, cuman orang, ya itu tadi, gitu. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan improve diri, yang berproses, itu cenderung gak mau gitu memberikan dana lebih. Nah, ayo sekarang diubah, yang masih punya atau yang masih ada mental gratisan di dalam dirinya, ayo diubah. Terutamanya nih berkaitan dengan ini ya, kayak untuk ilmu, pendidikan. Nah, masyarakat kita tuh masih itu tadi gitu, kayak sayang banget mengeluarkan dana untuk hal tersebut. Ya, kan aku sendiri seorang guru ya, kadang juga masih banyak gitu orang tua, wali murid yang ngerasa kayak rugi kalau mengeluarkan dana untuk pendidikan. Padahal sekali lagi ilmu pendidikan itu sifatnya adalah improve diri. Mungkin hasilnya tidak kelihatan secara langsung gitu, tapi emang berproses. Tapi justru dengan proses itulah ya, ilmu yang kita peroleh itulah justru yang akan membawa kita ke kualitas yang lebih baik. Dan kalau kualitas SDM kita lebih baik, nah insya Allah kita ini bisa menarik lebih banyak hal-hal baik dalam diri kita. Sekali lagi ya, mental gratisan itu like vibration. Jadi ayo kita ubah, next step, kita hargai ilmu, kita hargai pendidikan. Jangan pelit sama ilmu, sama pendidikan. Nah insya Allah kita akan up ke energi abundance, energi berkelimpahan. Dan insya Allah kemakmuran, kekayaan itu akan datang menghampiri kita. Dan aku ngelihat sendiri gitu ya, kayak misalnya nih, orang tua, wali murid yang lebih menghargai gurunya, yang lebih menghargai pendidikan secara ini ya, secara material, dia tuh nggak pelit gitu. Misalnya untuk beli buku, beli sesuatu yang emang berkaitan dengan pendidikan anaknya. Nah, aku ngelihat orang tua yang seperti itu justru hidupnya jauh lebih makmur gitu. Maksudnya apa ya, anaknya tuh ini jadi kayak lebih bisa menyerap ilmunya gitu, dibanding dengan orang tua yang mohon maaf nih ya, kayak pelit sama ilmu. Dan ini bukan hanya terjadi sama kayak masalah orang tua ini kaya atau enggak gitu. Bahkan kadang ada yang orang tuanya itu sederhana ya, dia nggak terlalu kaya tapi sangat menghargai ilmu gitu. Jadi kayak
sangat mengapresiasi dan nggak pelit gitu untuk mengeluarkan dana untuk pendidikan anaknya. Jadi sekali lagi, ayo ubah mental gratisan menjadi mental yang lebih menghargai gitu. Jangan nyari yang gratisan terus. Dan yang ketiga adalah jangan suka menawar secara berlebihan, terutamanya kepada pedagang-pedagang kecil. Nah, ini adalah salah satu ilmu yang diajarin oleh kakek aku ya. Aku dikasih tahu sama ibu gitu ya, bahwa kakek itu sering bilang ke ibu bahwa jangan suka nawar ke pedagang, terutamanya kepada pedagang kecil gitu. Jangan menawar berlebihan. Karena ya itu balik lagi ya teman-teman, tentang kayak menghargai. Nah, kita kan kadang gitu ya, emang sih tawar-menawar itu ya bukan sesuatu yang dilarang, tapi kalau sampai berlebihan, itu kan artinya kita balik lagi nih ke yang pertama, tidak menghargai usaha orang tersebut. Nah, sekarang nih aku juga ngelatih untuk terutamanya nih, kalau pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang lokal, pedagang-pedagang pasar, aku sebisa mungkin gak nawar gitu. Saat aku membiasakan diri untuk tidak menawar kepada pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang lokal gitu ya, pedagang-pedagang pasar, nah justru efeknya adalah saat aku mau belanja hal-hal yang sifatnya mahal gitu ya, barangnya mahal, di toko-toko gede gitu, justru aku malah sering dapat diskonan. Ya, gitu. Jadi entah kenapa gitu ya, misalnya nih kalau aku mau beli barang yang mahal gitu, padahal aku udah nggak berharap atau nggak tahu gitu ya bahwa ada diskon. Nah, pas mau bayar langsung ditawarin gitu, "Mbak, ini sekarang ada diskon nih," gitu. Jadi tanpa aku minta gitu ya, justru datang sendiri gitu diskon, potongan harga yang di luar ekspektasi aku. Nah, jadi sekali lagi gitu ya, kalau kita menghargai sesuatu yang kecil, menghargai orang-orang yang mungkin keadaannya di bawah kita, nah justru kita jangan khawatir akan merasa kekurangan gitu. Justru kita insya Allah bakal diganti di saat-saat kita emang benar-benar membutuhkan gitu teman-teman. Jadi sekali lagi ya, coba dibiasakan jangan terlalu nawar berlebihan kepada pedagang-pedagang kecil. Kalau bisa nih lebihin aja gitu, apalagi pedagangnya itu usianya udah lanjut gitu ya, terus mungkin dagangannya dari pagi sampai malam belum laku. Nah, ayo kita bantu gitu, kita hargai. Jangan justru malah kita tawar, apalagi nawarnya secara berlebihan. Yang keempat adalah terbuka atau menerima kritik dan saran yang masuk ke dalam diri kita dari orang lain ya, kritik dan saran dari orang lain. Nah, kita kan kalau kerja, kuliah, sekolah, atau bahkan berdagang, berbisnis, kadang kita kan dapat kritikan atau dapat komentar dari orang lain, dan kadang komentarnya pedas gitu. Nah, orang yang siap menuju kepada berkelimpahan, dia tuh siap untuk menerima kritik dan saran, dan tidak kayak malah ini ya, kayak anti sama kritik, atau kayak enggak kok aku enggak kayak gitu. Nah, di salah satu videonya Raditya Dika itu kan dia pernah bikin video cara kaya menurut Raditya Dika. Nah, salah satu poinnya adalah jangan terjebak pada self-serving bias. Nah, self-serving bias itu lebih kayak gini teman-teman. Kita kalau dipuji selalu ngerasa kayak, wah kita hebat gitu. Saat menerima kritik, kita kayak nggak mau dan cenderung menyalahkan orang lain, menyalahkan atasan, menyalahkan teman. Nah, itu ini gitu, kalau kita masih berada di fase kayak gitu, kayak anti kritik, gak mau menerima saran, gak mau menerima komentar dari orang lain, atau juga malah menyalahkan orang lain ya, menyalahkan atasan, menyalahkan teman. Nah, itu artinya kita belum siap menjadi orang yang berkelimpahan. Nah, jadi ayo kita ubah lebih kepada terbuka aja gitu pada kritik, pada komentar. Dan itu yang aku alami sebagai konten kreator ya. Di awal-awal aku bikin YouTube, itu sering banget dapat kritikan kayak cara penyampaiannya berbelit-belit, atau audionya dikomentarin. Banyak lah, sering dapat komentar pedas gitu. Terutamanya juga apa yang aku bahas, misalnya kayak tentang sholawat, itu juga sering dapat kritikan. Awal-awal emang menyakitkan gitu ya, saat kita baca komentar pedas, kritikan pedas gitu. Dan aku sempat down dan juga sempat kayak takut untuk bikin video baru. Tapi ya akhirnya aku memilih untuk berdamai gitu, berdamai dengan komentar-komentar tersebut.
aku baca ulang lagi dan kemudian aku koreksi diri gitu. Jadi komentar-komentar yang sifatnya kayak realistis gitu ya, bukan yang hate comment dan menghina, aku ini gitu, aku bener-bener evaluasi gitu. Misalnya nih ada yang komentar kayak, "Kak, penyampaiannya berbelit-belit," gitu. Nah, aku setel ulang tuh video aku dan iya ya bener nih, terlalu berbelit-belit, terlalu lama, dan akhirnya aku koreksi di video yang selanjutnya. Gimana caranya penyampaiannya tuh lebih ringkas, lebih pendek gitu ya, tapi maknanya tetap dapat. Nah, jadi intinya adalah selama komentar, kritik, saran yang masuk ke kita itu adalah komentar yang realistis, bukan yang hate comment, ya ayo kita evaluasi diri gitu. Jangan terlalu denial, jangan terlalu kayak mengabaikan. Karena dengan kritikan-kritikan tersebutlah aku justru bisa tumbuh sampai sekarang gitu. Jadi kayak misalnya nih ada yang komen tentang konten sholawat gitu, sholawatan kok untuk duniawi. Nah, akhirnya aku belajar lebih mendalam lagi mengenai hal ini gitu. Apa bener ya yang aku share ini terlalu ini banget gitu, sholawatan kok untuk duniawi. Akhirnya aku pelajari lebih dalam sampai akhirnya justru aku jadiin materi di kelas online aku gitu. Jadi ayo terbuka sama kritik dan saran yang datang dari luar, jadiin bahan evaluasi. Selama itu komentarnya realistis gitu ya, mengomentari apa yang kurang dari diri kita, ya ayo kita koreksi diri. Tapi kalau emang yang udah hate comment, kemudian lebih menghina fisik, menghina yang di luar ini ya, di luar nala, di luar akal, ya udah kita abaikan untuk hal-hal kayak gitu. Oke, jadi itu teman-teman 4 hal-hal kecil yang mungkin sering kita abaikan dalam hidup kita yang justru bisa membawa kita, mengantarkan kita kepada energi berkelimpahan. Nah ya, jadi yang pertama tadi ayo coba menghargai sesuatu karya produk yang original, kemudian jangan bermental gratisan, kemudian hargai pedagang-pedagang kecil, jangan nawar berlebihan ya. Dan yang keempat itu tadi, terbuka terhadap kritik dan saran yang masuk ke dalam diri kita, yang masuk dalam hidup kita. Nah, semoga itu bisa bermanfaat. Dan kalau teman-teman ingin lebih banyak belajar tentang gimana caranya berada di energi berkelimpahan, nah aku ngadain kelas online ya, namanya kelas materi abundance, kelas materi abundance berkelimpahan. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk ikut kelas online ini, silakan aja langsung follow Instagram aku di @dnsutari. Di situ ada infonya, harus daftar kemana ya, dan biayanya berapa, dan insya Allah harganya sangat terjangkau gitu ya. Jangan takut dan ayo jangan pelit sama ilmu. Oke, jadi itu ya yang bisa aku share kali ini. Semoga teman-teman bisa mencapai energi berkelimpahan dan bisa menarik kekayaan dan kemakmuran dari luar ke dalam hidup kita, insya Allah. Oke, mungkin itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.